Halo sahabat blog Grafise. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial seluruh tools yang ada ini di Clip Studio Paint. Dan karena ini tutorial kilat, jadi saya akan membahas inti-intinya saja ataupun fungsi dasar dari tools-tools yang ada di Clip Studio Paint. Nah, ini bakal sangat membantu teman-teman yang baru pertama sekali menggunakan software Clip Studio Paint. Oke, kita langsung lanjut ke tutorialnya. Yang pertama, membuka lembar kerja, file new. Biasanya pasti langsung tahu ini untuk ukuran. Nah, ini untuk resolusi. Kemudian klik OK. Kemudian di sini ada zoom in dan zoom out. Nah, ini untuk memperbesar dan memperkecil lembar kerja. Nah, begini. Kemudian ada hand ini untuk menggerakkan lembar kerjanya, dan ada juga rotasi. Nah, jadi teman-teman bisa menggerakkan lembar kerjanya untuk memudahkan teman-teman menggambar. Nah, di sini ada reset rotation kalau teman-teman mau mengembalikan rotasi lembar kerja ke asalnya. Kemudian ada objek. Misalnya di sini saya menggambar acak aja. Yang perlu teman-teman ingat, saat menggambar digital, teman-teman benar-benar harus menguasai penggunaan layer 1, layer 2, jangan sampai salah klik layer, karena itu akan berakibat ya bakal salah fungsi gitu. Misalnya mau menggerakkan objek yang ini tapi ada di layer 2, maka yang bergerak itu objek yang ada di layer 2. Untuk move layer ini nggak ada yang spesial, ini untuk menggerakkan objek yang ada pada layer. Kalau kita ubah layernya, objek yang bergerak juga akan berubah. Kemudian ada selection area. Nah, ini banyak sekali. Kalian bisa klik ini, lalu untuk menyeleksi bisa dengan ellipse. Nah, ada banyak sekali. Kemudian bisa juga kalian menyeleksi dengan pen seperti ini. Nah, bisa juga menghapus seleksi. Misalnya kita sudah menseleksi nih. Nah, begini. Lalu teman-teman ingin menghapus seleksinya. Nah, begini. Kalau untuk fungsi lainnya setelah seleksi, ya kurang lebih sama. Coba-coba aja. Kemudian ada string selection berdasarkan garis. Lalu ada ada auto select di sini. Nah, bisa otomatis menyeleksi objek yang sudah teman-teman buat. Nah, begini. Nah, ini kan misalnya saya mau menyeleksi ini. Nah, saya ada di layer yang lain. Objeknya nggak akan keseleksi tuh, kecuali kita ubah layernya. Nah, begini. Ada juga seleksi ke semua layer. Jadi, mau layer manapun yang kamu pilih, objek yang terseleksi akan tetap sama dengan arah tongkat sihir ini kemana kamu tunjukkan, seperti ini. Nah, walaupun kamu ada di layer 2 tapi kamu menunjuk objek yang di layer 1 dengan metode refer to all layers, itu tetap berfungsi ya.
Lalu ada eyedropper, ini untuk meniru warna. Misalnya ini paletnya ada di warna merah, lalu saya klik hitam, dia berubah menjadi hitam. Lanjut, untuk pen saya rasa nggak perlu ada yang dijelaskan secara khusus. Nah, ini banyak sekali jenis-jenis pennya, dan ada marker juga, pensil juga begitu, brush juga. Kemudian airbrush, ini seperti pilok juga ada. Nah, ada banyak jenis yang bisa teman-teman gunakan tergantung kebutuhan. Kemudian ada efek. Nah, efek ini ada banyak sekali untuk membuat komik atau digital art kalian lebih berwarna gitu, apalagi kalau untuk latar kan, daripada capek-capek buat tanaman, mending langsung pakai efek. Kemudian untuk efek teman-teman bisa pilih ukuran juga, nanti tinggal digerakkan. Nah, seperti ini, mirip kayak kuas, cuma bedanya di hasilnya, dia langsung mengikuti efek. Kalau misalnya tanaman, langsung berubah jadi tanaman. Lalu ada eraser, nah ini untuk penghapus, teman-teman bisa buat untuk menghapus berdasarkan layer ataupun berdasarkan seluruh layer. Ini bisa digunakan untuk menghapus objek dari layer mana saja, tapi kalau yang biasa itu tergantung layernya. Nah, ini kan tidak berfungsi ke layer lainnya. Lalu ada blend. Untuk blend ini kita buat dulu warna yang mau di blend. Nah, misalnya warna ini kita gunakan blend untuk mencampur. Dia harus ada di layer yang sama ya. Nah, ini kan dua warnanya langsung menyatu seperti ini. Teman-teman tinggal sesuaikan aja mau blend yang seperti apa, ukurannya sebesar apa. Nah, begini. Kemudian ada fill atau bracket tool. Ini bisa kita gunakan untuk objek-objek yang berada pada satu garis yang sama. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan beri contoh. Saya warna ini. Nah, tapi kalau misalnya ada yang terputus gini, fill ini tidak berfungsi, kecuali teman-teman menggunakan tips trik tertentu yang sudah pernah saya share di video saya sebelumnya. Lalu ada gradient. Nah, gradient ini tinggal teman-teman garis saja warna apa. Bisa juga diseleksi dulu. Seleksi. Saya di sini. Misalnya di sini, lalu mau didegradasi. Nah,
atau mau di luar dari seleksinya, seperti ini juga bisa. Dan teman-teman bisa pilih mau gradasi mana aja, dan warnanya juga bisa diubah. Lalu ada garis, ini cara menggunakannya mudah, dari titik ke titik. Oh ya, ini juga udah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, teman-teman bisa cari. Lalu ini untuk bingkai pada komik. Nah, ini habis itu teman-teman tinggal gambar aja di atas bingkai yang sudah dibuat. Lalu ada ruler juga semuanya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Ada teks. Nah, teks ini bisa teman-teman buat untuk menambahkan kalimat pada gambar teman-teman. Seperti ini. Lalu ada balon percakapan, tinggal teman-teman gerakkan aja kemana arah balonnya. Ini juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Lalu ada pengaturan untuk vektor. Kalau teman-teman menggunakan vektor, mengubah vektornya itu ada di sini. Lalu ada warna utama dan warna dasar. Nah, ada yang terakhir, transparan. Transparan ini gunanya untuk untuk menghapus gambar, tapi penghapusnya ini settingnya berdasarkan tools yang kalian gunakan. Misal pen dengan titik 10, maka dia akan sama saat kita menggunakan. Nah, ukurannya sama, settingnya sama persis dengan penggunaan brush size pen tadi. Kemudian ada tools untuk menambah layer baru, layer raster, layer vektor, membuat grup. Nah, grup ini misalnya teman-teman pilih nih layer 1 sampai 6 supaya ada di satu folder yang sama. Nanti untuk menggerakkan semua yang ada di layer 1 sampai 6, kalian cukup klik folder 1, lalu klik ini. Nah, semuanya akan langsung bergerak. Tapi kalau kalian tekan satu-satu layer, maka yang bergerak hanya apa yang ada di layer itu saja, seperti ini. Nah, kurang lebih begitu hal-hal dasar yang harus teman-teman ketahui saat menggunakan Clip Studio Paint. Sebenarnya aplikasi ini punya banyak lagi fungsi yang tentunya sangat mendukung untuk digital artist profesional, tapi karena kita masih pemula, kita belajar hal-hal yang dasar saja. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sesama pemula dan juga bisa mengurangi sedikit rasa kebingungan kalian menghadapi software Clip Studio Paint yang cukup banyak tools dan settingnya pada tampilannya seperti ini. Sampai jumpa lagi.